Halo sobat semua, kembali lagi di Analis Bola. Kegemilangan Juventus harus terhenti. Rekor 17 laga tanpa kalah tak mampu berlanjut setelah mereka takluk dari Inter Milan. Lalu taktik apa yang Conte gunakan untuk hentikan rekor Juventus? Kemudian apa saja yang harus Pirlo evaluasi dari kekalahan ini? Jangan kemana-mana, semua akan dibahas di video ini. Juventus gunakan formasi andalan 4-4-2. Morata kembali ke line up gantikan Dybala. Sementara Chiellini isi lini belakang gantikan De Ligt. Nah, formasi 4-4-2 ini digunakan Juve hanya saat bertahan. Saat menyerang, formasi mereka menjadi 3-5-2. Danilo merapat ke tengah, membentuk 3 bek. Sementara Frabotta berposisi lebih maju sejajar dengan Chiesa. Bukti nyatanya dalam cuplikan berikut. Hadapi taktik tersebut, Inter gunakan formasi 3-5-2. Beda dengan Juve, Inter tak terhambat oleh pemain yang cedera. Semua pemain yang biasanya mengisi starting 11 bisa bermain. Saat bertahan, Inter gunakan taktik deep line defense. Dengan taktik ini, pemain diharuskan berposisi lebih mundur dibanding posisi normalnya. Sehingga bila normalnya seperti ini, maka dalam deep line defense menjadi seperti ini. Kemudian Inter tampak terapkan taktik zonal marking secara penuh. Dengan taktik ini, pemain hanya akan mengejar lawan saat masuk area jaganya. Nah, bukti dua taktik tersebut dapat dilihat dari cuplikan berikut. Lihatlah para pemain Inter yang diberi tanda. Saat Danilo kuasai bola, mereka tidak melakukan pressing pada pemain Juve yang lain. Sebaliknya, mereka malah mundur. Nah, ini bukan menandakan mereka malas, tetapi mereka sedang menjalankan taktik deep line defense. Selanjutnya, zonal marking dapat dibuktikan dari pergerakan Ashley Young. Area pressing Young adalah ini. Maka saat ada pemain di areanya, ia akan mempressing. Sebaliknya, bila bola sudah keluar dari areanya, ia akan lepas. Kombinasi dua taktik tersebut hasilkan pertahanan Inter yang disiplin dan rigid. Nah, Juventus bermain terlalu kaku dan minim kreativitas, sehingga kesusahan untuk membongkar pertahanan Inter. Berbeda dengan Juve, Inter tidak mengubah dasar formasi 3-5-2. Meskipun begitu, sejumlah pemain ditugaskan dengan peran tertentu, sehingga 3-5-2 Inter bukanlah 3-5-2 standar. Misalnya peran 3 gelandang, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Brozovic bermain lebih dalam. Ia lebih banyak membantu pertahanan dan mendistribusikan bola. Sementara Barelli lebih banyak melebar. Ia bergantian dengan Hakimi menyisir sisi kanan. Nah, kombinasi Barelli dan Hakimi ini merepotkan Juve sepanjang laga. Misalnya kerjasama Hakimi dan Barelli yang satu ini. Terakhir, Vidal. Tugasnya menjadi pemberi umpan dan opsi ketiga dalam duel udara di kotak penalti. Nah, kombinasi Barelli, Hakimi, serta Vidal menjadi racun bagi Juventus. Contohnya gol pertama Inter.
Hakimi dan Barelli bertukar posisi. Vidal menyusup ke kotak penalti dan mencetak gol. Tak hanya gelandang, serangan Inter pun dipengaruhi peran Lukaku dan Lautaro. Dalam posisi tersebut, mereka memerankan peran yang hampir sama. Secara bergantian, mereka menjadi pembuka ruang, penerima umpan terobosan, bahkan opsi saat duel udara di kotak penalti. Contohnya saat Lautaro turun ke bawah dan akhirnya membuka ruang ke Lukaku. Di kejadian lain, kini Lukaku yang turun dan menjadi pemantul bola. Nah, taktik ini sebabkan pemain Juve susah untuk membaca serangan Inter. Sebab siapa yang harus dijaga menjadi tidak tentu. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Inter adalah kemenangan secara taktik. Variasi peran gelandang dan penyerang Inter sulitkan pertahanan Juve. Sebaliknya, ini adalah pelajaran berharga bagi Pirlo saat taktiknya mulai diantisipasi lawan. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video-video lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.